Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ibu harapkan kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menyimak atau menonton video pembelajaran yang Ibu kasih. Baik anak-anak, hari ini kita masih dalam tema yang sama, yaitu tema 5, pengalamanku, tetapi kita masuk pada pertemuan yang keempat dengan subtema 3, yaitu pengalaman di sekolah. Ya anak-anak, coba perhatikan gambar yang Ibu tunjuk ini. Dan di samping ini ada sebuah teks. Mari kita baca bersama. Saat pergi ke sekolah, Udin diantar ayah dan ibu. Udin juga pergi bersama kakak. Namanya Mutiara. Mutiara bersekolah di tempat yang sama. Wajah Udin mirip dengan ibu, wajah Mutiara mirip dengan ayah. Udin dan Mutiara mempunyai ciri yang berbeda. Demikian pula dengan wajah ayah dan ibu. Ya anak-anak, jadi di sekolah ini, Udin yang diantar oleh kedua orang tuanya, ayah dan ibu, dan ini kakaknya Udin bernama Mutiara. Nah, di sini dijelaskan bahwa wajah Udin ini mirip sekali dengan wajah ibunya, sedangkan wajah Mutiara mirip dengan wajah ayah. Nah, begitu juga ayah dan ibu memiliki wajah yang berbeda. Ini artinya bahwa dalam keluarga atau siapapun kita memiliki ciri khas yang berbeda. Misalnya ayah memiliki rambut yang sama. Misalnya ayah Mutiara memiliki rambut yang sama, tapi belum tentu Mutiara bentuk dari ciri dari Mutiara itu sama dengan Udin, pasti berbeda. Di sini kita lihat Mutiara menggunakan rok sedangkan Udin menggunakan celana. Ini menunjukkan bahwa Udin sebagai laki-laki dan Mutiara sebagai perempuan. Ya, banyak ciri yang kita temukan. Di sini ada ciri yang berbeda. Coba kita sama-sama sebutkan. Coba kita lihat satu persatu. Ciri yang lain yang membedakan dari keempat orang ini, misalnya ayah sama dengan Udin, berarti mereka dua adalah sama-sama laki-laki, yaitu mereka memakai celana. Sedangkan ibu sama dengan Mutiara, yaitu menggunakan rok. Ciri khas dari perempuan adalah memiliki rambut panjang, kemudian memakai rok, memakai lipstik. Nah, itu adalah ciri khas dari perempuan. Sedangkan laki-laki itu memiliki potong rambutnya harus pendek, kemudian ada kumis, jenggot. Ya, jadi masih banyak lagi ciri khas yang bisa kita sebutkan, bisa kita temui. Nanti anak-anak bisa melihat kedua orang tua, melihat anggota keluarga yang ada di rumah. Misalnya ayah sama tidak dengan saya, ayah memiliki wajah sama tidak dengan saya. Ayah memiliki wajah sama dengan siapa? Nanti anak-anak bisa melihat wajah keluarga, melihat wajah kedua orang tua, dan menemukan ciri-ciri khas, menemukan ciri-ciri yang ada di dalam anggota keluarga. Oke, kita lanjut. Di sekolah, Siti dan Lani suka bertukar cerita. Mereka bercerita apa saja, tentang makanan kesukaan hingga keluarga di rumah. Kali ini Siti bercerita tentang kegemaran keluarganya. Keluarga Siti gemar berolahraga. Olahraga yang disukai berbeda-beda. Ayah Siti suka bermain bola. Ibu Siti gemar main bulu tangkis. Siti lebih menyukai lompat tali. Walau berbeda kegemaran, keluarga Siti tetap berkumpul bersama. Bagaimana dengan kegemaran anggota keluargamu? Ya, jadi seperti yang tadi di teks yang ini sudah Ibu jelaskan, tidak hanya ciri kita yang berbeda, tetapi kegemaran kesukaan kita juga berbeda.
hobi kita juga berbeda. Misalnya di sini dijelaskan bahwa ayah Siti itu suka bermain bola, ibu Siti suka bermain bulu tangkis. Ya, mereka dua sama-sama di bidang olahraga, namun beda porsinya. Ayahnya suka bermain bola kaki, sedangkan ibu suka bermain bulu tangkis. Siti suka lompat tali, misalnya si Udin sukanya main catur. Ya, jadi kesukaan kita juga berbeda di antara masing-masing kita itu berbeda. Nanti anak-anak juga bisa berdiskusi atau tanya jawab dengan orang tua. Coba tanya bapak sukanya apa, mama suka apa, nanti didiskusikan dengan orang tua. Iya, di sini ada beberapa gambar. Ini gambar yang pertama adalah gajah, gambar yang kedua adalah penguin, gambar ketiga kucing, gambar keempat anjing, kelima beruang, keenam singa, ini burung cendrawasih, dan yang ketujuh adalah ikan momo kalau tidak salah. Iya, di sini anak-anak menuliskan hewan yang digemari oleh anggota keluargamu. Nanti ayah suka hewan yang apa? Misalnya ayah menyukai singa. Alasan ayah suka singa itu apa? Nanti anak-anak jelaskan. Kenapa ayah suka singa? Kenapa ibu suka kucing? Ya, nanti dijelaskan. Nanti ditulis ini kesukaan ayah, ibu, kakak, dan adik. Oke, sudah paham? Kita lanjut. Ya, kita masuk di pembelajaran matematika. Hari ini kita belajar tentang membandingkan bilangan. Nah, di sini ada gambar. Mereka bermain namanya congklak. Ya, ini adalah permainan congklak. Lani membilang banyak biji congklak yang ia kumpulkan. Dayu melakukan hal yang sama. Lani memperoleh 25 biji congklak. Dayu memperoleh 29 biji congklak. Setelah itu, Siti membandingkan kumpulan biji tersebut. Ya. Jadi, Lani ini memperoleh 25 biji congklak. Ya. Sedangkan Dayu memperoleh 29. Jadi coba kita bandingkan 25 dengan 29. Coba kita bandingkan mana yang bilangannya paling kecil dan mana bilangan yang paling besar. Ya. Jadi sebelum kita membanding, kita melihat dulu bilangan mana yang paling kecil dan bilangan mana yang paling besar. Antara 25 dengan 29 mana yang lebih kecil? Ya, angka 25. Bilangan 25 lebih kecil dan 29 lebih besar. Maka coba kita lihat contoh ini, 25 kurang dari 29. Kenapa kurang dari? Karena 25 ini lebih kecil. Maka 25 kurang dari 29. Sudah mengerti? Coba kita lihat contoh yang kedua lagi. 29 25. 29, angka yang paling besar adalah 29 dan angka yang paling kecil adalah 25. Maka 29 lebih dari 25. Kenapa lebih dari? Karena 29 ini lebih besar. Maka 29 lebih dari 25. Sekarang contoh yang ketiga. 25 sama dengan 25. Kenapa sama dengan? Karena 25 ini nilainya sama dengan 25 yang sebelah kanan ini. Jadi nilai yang ada di sebelah kiri sama dengan yang ada di sebelah kanan. Sudah mengerti? Oke, kita lanjut. Kalau anak-anak sudah mengerti penjelasan ibu tadi, maka coba anak-anak bandingkan bilangan yang berikut. Gunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan, seperti contoh tadi ini. Ya, yang soal yang pertama 37 titik 31. Kita gunakan kata apa? Lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Soal nomor 2 35 titik 35. Soal nomor 3 32 titik 40. Soal berikut 4 33 titik 38. Nomor 5 34 titik 34. Dan nomor yang ke-6
23.32. Ya. Jadi dari penjelasan Ibu ini membandingkan bilangan dengan menggunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Kemudian kalian lihat perbandingan nilai ini dan kalian isi. Oke anak-anak. Ya. Sekarang kalau ini tadi kita mengisi dengan kata, sekarang ini kita cukup mengisi dengan menulis ini, isi di sini di bagian sini yang Ibu tunjuk, isi, kalian tulis ini jawaban benar atau salah. Benar berarti disingkat B dan salah disingkat S. Ya. Ibu kasih contoh nomor 1 ya. 21 kurang dari 30. Itu benar atau salah? 21 kurang dari 30. Ibu kasih contoh, jawabannya adalah benar B. Karena 21 ini lebih kecil maka kurang dari 30. Sudah paham? Ini nomor 2-nya juga 23 lebih dari 29. Apakah benar atau salah? Pilih B atau S. Nomor 3, 24 sama dengan 25. Benar atau salah? Nomor berikut 26 kurang dari 28. Benar atau salah? 22 lebih dari 27. Benar atau salah? 30 sama dengan 30. Benar atau salah? Iya. Itu tugas matematikanya sudah 2. Pertama yang ini. Yang kedua adalah ini, benar salah. Sekarang kita masuk di tentang mengurutkan bilangan. Siti menghitung banyak biji congklak dalam setiap lubang. Banyaknya berbeda-beda. Ada 28, 21, 27, 29 dan 22. Iya. Ini 28, 21, 27, 29 dan 22. Selanjutnya Siti mengurutkannya. Iya. Jadi angka yang tadi ini kita urutkan dia. Itu kita urutkan bisa dari yang terkecil ke terbesar atau dari yang besar ke kecil. Ya. Kalau pertama Siti mengurutkan mulai dari yang terkecil. Maka dari ini yang paling kecil 28, 21, 27, 29 dan 22. Angka yang paling kecil adalah 21. Maka kita mulai dengan 21. Kita mengurutkan mulai dari yang terkecil, maka 21, 22, 27, 28 dan 29. Sekarang Siti mengurutkan mulai dari yang terbesar. Ya, dari contoh tadi ini di antara bilangan ini yang terbesar adalah angka 29. Maka kita tulis yang terbesar duluan, angka yang paling besar duluan. Maka 29, 28, 27, 22 dan 21. Ya, itu contoh kita mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang paling besar atau dari yang paling besar ke paling kecil. Ya, jadi kalau kita mengurutkan bilangan dari yang terkecil, maka pilih angka yang paling kecil duluan, dia di depan. Simpan di depan duluan, baru diikuti angka-angka yang lain sampai ke yang paling besar. Kalau kita mengurutkan dari yang paling besar, maka kita simpan angka yang paling besar itu di depan. Kemudian diikuti angka-angka yang lain sampai ke angka yang paling kecil. Oke, sampai sini sudah paham? Ya, kalau sudah paham, berarti kita kerjakan tugas lagi. Ini mengurutkan bilangan-bilangan di bawah ini. Ya, ini ada 23. Ini angka bilangan yang diacak ini. Ini adalah bilangannya diacak. Anak-anak susun kembali di bawah sini. Yang Ibu sudah buat ini. Ini Ibu sudah simpan angka untuk bantu, yaitu angka di depan itu angka 21 dan belakangnya itu 30. Jadi kalau angka yang kecil di depan
maka kita susunnya bagaimana? Ini berarti mengurutkan bilangan dari yang paling kecil atau paling besar ini. Anak-anak lihat angka di atas ini yang masih diacak, ini belum berurutan. Anak-anak urutkan di bawah sini. Ini 21, setelah angka 21 angka berapa di sini? Sampai angka 30. Sudah? Sekarang nomor 2, 24, 21, 25, 22 dan 23. Ya, ini angka yang paling depan Ibu simpan angka 25. Maka ini urutan bilangan yang mana? Yang paling besar atau yang paling kecil duluan? Angka 25. Nanti anak-anak perhatikan bilangan ini, nanti urutkan ke sini. Ini angka yang paling depan adalah angka 25, diikuti angka berapa? Kemudian angka 23, selanjutnya dan selanjutnya. Oke. Yang terakhir soalnya 35, 28, 31, 30, 26. Ya, ada 5 kotak nomor. Ini anak-anak urutkan. Ini Ibu tidak kasih nilai di depan lagi, tapi Ibu simpan di tengah dan yang di terakhir. Nanti anak-anak lihat, ini kira-kira angka di depan ini angka berapa? Angka yang paling kecil kah atau angka yang paling besar? Jadi kita harus melihat juga angka yang paling belakang ini yang menentukan apakah ini diurutkan yang paling besar duluan atau yang paling kecil. Ya, kita bisa lihat angka di belakang ini untuk membantu kita berpikir. Ya. Nah, di sini soal yang berikut, urutkan dari yang terkecil. Ini suruhannya sudah jelas sekali, urutkan dari yang terkecil. Ya, ini soalnya di sini. 34, 40, 36, 33 dan 30. Ini angka-angka ini kita tulis ulang di sini, tapi kita urutkan dari yang terkecil. Maka angka yang paling kecil duluan di depan dan diikuti angka yang lain sampai yang paling besar. Sudah anak-anak? Ya, ini soal nomor 1. Sekarang soal nomor 2-nya, urutkan dari yang terbesar. Ya, di sini tadi yang ini dari yang terkecil, sekarang di sini soalnya dari yang terbesar. Itu ada angka 35, 33, 36, 37 dan 39. Ya, dari angka-angka ini yang belum diurutkan secara urutan, kita urutkan di sini. Dari yang paling besar anak-anak, dari yang paling besar duluan. Kita cari angka di antara angka ini, yang paling besar angka berapa, tulis di depan sini dan diikuti angka yang lain. Ya anak-anak, jadi itu ada beberapa poin penjelasan dari Ibu. Mohon dipelajari kembali, dipahami baik-baik soalnya, dipahami baik-baik materinya, dan ada beberapa latihan anak-anak bisa latih, bisa mengerjakan latihan yang sudah Ibu kasih tadi, dan seperti biasa dikumpulkan melalui WA pribadi Ibu. Ya, tugasnya batas pengumpulan hari Kamis. Ya, hari Kamis Ibu tunggu sampai malam batas pengumpulannya. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Tetap semangat, jangan lupa berdoa agar kita bisa terlepas dari situasi yang sekarang ini. Baik anak-anak, selamat pagi dan sampai ketemu lagi.